Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Atba, NIT 24023134 dari Prodi S1 Teknik Dirgantara kelas Bravo. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS kinematika dan dinamika kerja. Lempeng dalam gambar di samping mempunyai omega 120 putaran per menit dan A 132 radial per detik kuadrat, OB 38,1 mm dan OC 25,4 mm. Buatlah gambar dengan ukuran penuh untuk lempeng dan menunjukkan vektor-vektor pada titik B dan C dengan menggunakan skala berikut: 1 mm, 0,0120 meter per detik. Nah, di sini kita disuruh mencari FC per B, AB, AC, AC per B. Di sini kita akan mencari FC per B terlebih dahulu. Nah, di sini kita mencari garis B terlebih dahulu. Nah, ini adalah garis B, sudah ketemu. Nah, garis B ini dikarenakan putarannya ke kiri, maka kita garis tegak lurus ke kiri karena putarannya ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, itu untuk garis FB. Dan ini adalah kecepatan arah dari B, bisa kita tulis FB. Dan untuk garis C ada di sini dengan arah putaran ke kiri. Jika ingin menentukan kecepatan dari B, kita dapat menggunakan rumus kecepatan sama dengan jari-jari dikali omega atau W. Nah, kita akan cari kecepatan dari B. Selanjutnya kita cari untuk panjang jari-jari B 38. Kita kali dengan omega, bukan sudut ya, dengan omega sebesar 120 putaran per menit. Nah, lalu kita masukkan. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk mencari kecepatan B. Nah, selanjutnya kita mencari kecepatan C dengan kecepatan arah ke kiri sama seperti kecepatan B. Lalu kita garis tegak lurus ke arah kiri seperti kecepatan B. Nah, ini adalah arah kecepatan C. Selanjutnya, untuk menentukan C terhadap B, kita bisa menulis ulang arah FB terhadap FC. Pertama, saya akan menulis arah FB terlebih dahulu. Dikarenakan FB arah ke kiri, maka kita kasih panah ke arah kiri. Nah, untuk selanjutnya saya menulis FC dengan arah yang sama. Nah, ini adalah arah FC. Nah, setelah itu kita bisa menarik garis antara FB dengan FC. Nah, garis ini yang kita namai sebagai kecepatan C terhadap B.
sini kita akan mencari AC dengan cara arah berlawanan. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan tarik garis ke atas tegak lurus dengan garis tadi. Untuk garisnya kita bisa menggunakan garis lurus atau titik-titik. Nah, ini kita tarik garis tegak lurus sampai sejajar dengan titik pusat. Lalu sambungkan dengan titik pusat. Untuk mencari AC, kita bisa tarik garis membelah persegi panjang di antara kedua sudut menjadikan dua buah segitiga siku-siku. Nah, ini adalah percepatan C. Untuk selanjutnya kita akan mencari percepatan B. Nah, caranya kurang lebih sama seperti tadi. Kita membuat garis tegak lurus ke kanan. Nah, untuk selanjutnya kita membuat garis tegak lurus lagi ke bawah sampai sejajar dengan titik pusat lingkaran. Dan lalu kita langsung tarik garis ke titik pusat lingkaran. Untuk cara selanjutnya kurang lebih seperti tadi, hampir sama. Kita akan menarik garis antar sudut persegi panjang membentuk dua buah segitiga siku-siku untuk mencari percepatan B. Nah, ini kita sudah berhasil mencari kecepatan C, dan untuk tadi kita sudah berhasil mencari kecepatan B. Nah, ini untuk percepatan B dan ini untuk percepatan C. Untuk soal berikutnya kita mencari percepatan C terhadap B. Untuk mengerjakannya kita dapat memindah garis percepatan C dengan arah ke atas. Untuk selanjutnya kita memindahkan garis percepatan B dengan arah ke kanan atau miring, dan yang saya gabungkan ini adalah hasil percepatan C terhadap B. Dan sini kita sudah menemukan percepatan C terhadap B. Untuk selanjutnya kita kerjakan soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, carilah titik pusat kecepatan sesaat pada batang di bawah ini dengan ketentuan panjang batang G2 adalah 30 cm. Nah, di sini kita disuruh mencari titik pusat sesaat. Untuk langkah pertama kita mencari total keseluruhan pusat sesaat dengan rumus N sama dengan N kecil dikali dalam kurung N kurangi 1 dibagi 2. Nah, di sini diketahui ada 4 batang. Kita harus membuat lingkaran dengan titik 4 dikarenakan ada 4 batang. Selanjutnya kita kerjakan ini. 4 dikali dalam kurung 4 kurangi 1 tutup kurung bagi 2 sama dengan 6.
Kita masukkan batang yang sudah diketahui. 1, 2 sudah diketahui. 2, 3 sudah diketahui. 3, 4 sudah diketahui. Lalu garis seperti lainnya. 41 juga sudah diketahui. Nah, kita garis seperti ini lagi. Jika titik pusat saat diketahui ada 4 dan totalnya ada 6, maka kita kurangkan 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Maka kita harus mencari 2 titik pusat saat yang belum diketahui. Selanjutnya kita akan mencari titik pusat sesaat 1, 3 melalui 1, 2, 2, 3. 1, 4, 4, 3. Lalu kita garis lingkaran terlebih dahulu pusat sesaat yang akan kita cari. Nah, selanjutnya kita akan mencari pusat sesaat. Dikarenakan ini 1, kita bisa garis tegak lurus. Nah, kita sambungkan langsung dengan batang 3. Nah, ini adalah titik pusat sesaat 1, 3. Nah, kita akan mencari titik pusat sesaat 2, 4. Nah, kita jangan lupa garis terlebih dahulu lingkaran 2 ke 4, dikarenakan ini yang akan kita cari. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari 24 melalui 1, 2, 1, 4 dan 2, 3, 3, 1. Nah, ini selanjutnya kita ini taruh ini 2, 3. Ini salah. Ini 4 ternyata. Maaf. 2, 3, 3, 4. Nah, di sini kita akan mencari di mana letak 1, 2, 1, 4. Sebelumnya, nah, untuk 1, 2, nah ini kita cari terlebih dahulu di lokasinya atau di mana saja. Setelah ketemu, kita bisa tarik lurus batang 2 ke batang 4 seperti ini. Nah, ini adalah titik pusat sesaat 2 dan 4. Nah, ini adalah hasil kerjaan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, lanjut nomor 3. Untuk suatu mekanisme pemikul sekot dalam gambar di bawah ini, jika diketahui R 250 mm, sudut 60 dan kecepatan putar engkol 180 putaran per menit, tentukan kecepatan dalam meter per detik dan percepatan peluncur dalam meter per detik. Nah, diketahui. Di sini diketahui jari-jari 250 mm.
dengan sudut 60 derajat. Nah, dengan RPM 180. Nah, di sini kita rubah 250 mm menjadi 0,25 meter. Terus ditanya sini kita suruh mencari V dan A. V dalam meter per second dan A dalam meter per second kuadrat. Nah, untuk cara mengerjakannya, jawab. V dengan rumus min RB sin theta. Nah, dikarenakan ini W-nya belum kita ketahui, maka kita harus mencari W terlebih dahulu. W dengan rumus 2B kali N sama dengan 2 kali P kali 180 RPM sama dengan 1131,4 radial per meter. Nah, untuk selanjutnya kita harus merubahnya ke second, radial per second. Di sini kita tulis ulang saja 1131,42 dibagi 60. Nah, untuk jawabannya 18.085,71 radial per second. Nah, di sini sudah ketemu ya untuk W-nya. Sekarang kita lanjut mencari V. Kita masukkan 0,25 dikali tadi kita masukkan 18.857,1 sin karena sudutnya 60, kita masukkan sin 60. Nah, untuk hasilnya tadi saya sudah hitung 4,08 meter per second. Nah, ini untuk jawaban yang V. Sekarang kita mencari A meter per second kuadrat. Nah, A hampir sama rumusnya dengan yang V min RB kuadrat. Kita menggunakan cos, bedanya cos theta. Nah, kita masukkan lagi seperti tadi 0,25 dikali 18.857,1 kuadrat cos 60. Nah, karena kan cosnya sudutnya 60, jadi kita pakai 60 dan menghasilkan jawaban tadi saya sudah hitung 44,45 meter per second kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekian, terima kasih. Nomor 4,
Sebuah mekanisme engkol peluncur dibuat mekanisme mekanik membalik cepat panjang batang 2 dengan 100 mm, panjang batang 3 300 mm, panjang langkah 100 mm, dan perbandingan waktu kerja dan waktu balik 1,2 banding 1. Tentukan V kerja dan V balik dalam meter per detik. Nah, di sini kita tulis diketahui untuk batang 2 kita tulis batang 2 sama dengan 100 mm, dan untuk batang 3 300 mm, dan diketahui panjang langkah sama dengan 100 mm, dan waktu kerja dan waktu perbandingan waktu balik 1,2 banding 1. 1,2 banding 1. Nah, di sini ditanya, untuk di soal ini ditanya V kerja dan V balik. Kita tulis ditanya V kerja kita tulis terlebih dahulu kerja dan V balik. Nah, meter per secondnya jangan lupa. Nah, kita tulis jawabannya. Mari kita kerjakan jawabannya. Untuk langkah pertama, mencari perbandingan langkah kerja dan langkah balik Q1 per Q2 sama dengan 1,2 untuk 1,2 per 1 sama dengan 1 per 2. Nah, kita pindah ruas Q1 sama dengan 1,2 Q2. Nah, kita tulis ulang lagi. Q1 ditambah Q2 sama dengan 360 derajat dikarenakan satu putaran penuh. Tulis lagi bawahnya 1,2 Q2 yang tadi kita tulis, terus ditambah Q2 sama dengan 360 derajat dikarenakan satu putaran penuh. Langkah berikutnya kita tambahkan 1,2 ditambah 1 karena 1 punya Q2 jadi 2,2. Q2 sama dengan 360 derajat. Nah, kita kerjakan Q2 terlebih dahulu. Q2 sama dengan 360 derajat per 2,2. Nah, untuk hasilnya saya tadi sudah menghitung, hasilnya itu 163,64 derajat waktu balik. Nah, ini untuk waktu balik. Nah, kameramen agak turun.
Sekarang kita mencari waktu kerjanya. Nah, turun. Nah, kita tulis waktu kerjanya dengan Q1 360 derajat kurangi Q2. Nah, untuk Q2 nya kita sudah ketemu 163, kita tulis lagi 360 derajat dikurangi 163,64 derajat. Ini untuk hasil waktu kerja. Nah, waktu kerja. Nah, selanjutnya kita mencari V kerja dengan rumus langkah per T1. Nah, dikarenakan T1 belum diketahui, mari kita mencari T1 terlebih dahulu. T1 sama dengan, kita masukkan lagi 196,36 untuk waktu kerjanya tadi. Kita masukkan lagi, kita bagi dengan 360 derajat dikarenakan satu putaran penuh. Jawabannya 0,54 second untuk hasilnya. Nah, ini kan sudah ketemu. Nah, kita lanjutkan tadi, langkah sama dengan 1000 mm. Nah, ini diketahui 1000 mm per 0,54 second tadi yang kita kerjakan sudah ketemu 0,5 second untuk T1 nya 0,54 second, sama dengan untuk hasilnya tadi 0185,18 mm atau milimeter per second. Nah, di sini kita suruh merubah menjadi meter per second, menjadi 0,185 m per s atau meter per second. Nah, sudah ketemu untuk V kerjanya. Sekarang kita kerjakan V balik. Dengan V balik, nah, rumusnya hampir sama. Kita tulis langkah per T2. Nah, sama dengan 100 mm. Dikarenakan T2 belum diketahui, kita mencari T2 terlebih dahulu. T2 dengan rumus tadi 163,64 per 360 derajat. Nah, sama dengan, untuk jawabannya 0,45 second. Nah, kita masukkan karena sudah ketemu 0,45 sama dengan hasilnya 222 milimeter per second. Kita jadikan seperti yang di atas menjadi meter per second, jadinya 0,22 meter per second. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara pengerjaan soal nomor 4. Terima kasih.